Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang buat teman-teman. Selamat datang di segmen dibacain. Buat yang baru pertama hadir ini ya. Selamat datang buat teman-teman yang udah hadir dan udah join di segmen dibacain. Segmen dibacain itu apa sih? Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali agenda-agenda kita di Hike Indonesia, yaitu dibacain setiap Rabu malam ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah join sebelumnya, di pekan-pekan sebelumnya, udah tahu segmen dibacain itu kita bakal ngapain gitu ya. Tapi saya sedikit mereminder kembali, mengingatkan kembali buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali hadir gitu ya. Dari nama-namanya ada beberapa yang nama yang saya nggak tahu, jadi mungkin itu orang-orang yang baru gitu ya. Di segmen dibacain ini teman-teman kita bakal ngebacain, kita bakal nyimak apa sih yang ditulisin oleh teman-teman yang udah nulisin cerita di Google Form yang kami berikan. Jadi nanti kita bakal ngebacain ceritanya, menyimak apa sih yang bisa kita dapat ataupun manfaat apa. Mungkin ada manfaat ataupun reminder untuk kita yang mendengarkan, yang kita yang membaca gitu ya. Dari cerita-cerita yang teman-teman tuliskan di Google Form yang kami berikan. Buat teman-teman yang belum sempat ataupun nggak tahu di mana nulisin ceritanya, boleh banget untuk nulisin ceritanya di Google Form. Di dalam grup udah ada buat yang udah masuk grup, ataupun teman-teman juga bisa untuk nulisin ceritanya di link di bio Hack Indonesia. Itu sudah ada link, diklik aja linknya, nanti diarahin ke Google Form untuk nulisin ceritanya. Dan ceritanya itu teman-teman nggak usah khawatir, ceritanya itu nggak ada nama teman-teman, cuma ada nama anonim ya. Nama anonim itu pun teman-teman boleh isi dan boleh enggak. Jadi tenang aja, nama asli teman-teman tuh nggak akan tahu, emailnya pun kita nggak cantumin gitu ya. Jadi teman-teman tuh eh, nyaman lah untuk nulisin ceritanya. Oke, pada malam hari ini teman-teman, seperti yang ada di poster gitu ya, saya nggak sendirian, saya dan temannya. Nah, orangnya udah muncul duluan ya. Teman saya izin dulu. Gimana suara saya teman-teman? Apakah aman, putus-putus atau gimana? Soalnya sebelum kita mulai terlalu jauh gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman, suara saya aman atau gimana? Boleh Mendung. banget. Oke, aman ya. Oke. Teman-teman lain semoga aman semua ya. Sering putus di saya, wah. Di patah-patah, gimana nanti di patah-patah? Oke. Oke, patah-patah ya. Kita berdoa sama-sama semoga lancar ya. Tapi insya Allah teman-teman, nanti kalau ada kendala boleh banget ditulis di kolom komentar ya, biar tahu gitu ya. Soalnya saya nggak tahu gimana tampilan ataupun suara saya di teman-teman. Jadi kalau ada kendala boleh banget ditulisin di kolom komentar. Dan saya pengen nyapa dulu teman-teman yang udah hadir untuk segmen dibacain ini. Teman-teman gimana kabarnya? Boleh banget ditulis di kolom komentar dulu. Gimana kabarnya teman-teman? Untuk hari ini, hari-harinya gimana nih? Cerah, bahagia, kecewa, menyedihkan, kejam atau gimana tuh? Hari setiap orang-orang itu kan berbeda-beda kan. Mungkin ada yang lagi sedih, lagi kecewa, lagi bahagia. Wah kak bahagia kak, hari ini tuh aku dapat uang 1 miliar gitu ya. Ketemu di jalan nggak tahu, ya kan? Nah, siapa tahu gitu kan. Ataupun lagi sedih, kehilangan apa? Enjoy, oke. Oke, karena libur ya. Oke. Alhamdulillah baik. Oke. Enjoy karena libur juga ya. Betul betul. Betul. Ya enak ya yang lagi libur ya. Soalnya kami nggak sekolah lagi, jadi nggak ngerasain libur. Semua hari sama aja gitu ya. Oke, teman-teman, di segmen dibacain ini, seperti yang udah saya bilang, kita bakal ngebacain cerita yang udah teman-teman tulis. Dan saya nggak tahu teman-teman di cerita ini siapa penulisnya ya. Cuman ada nama anonim dan itu pun bukan nama asli gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menyapa teman saya ya, karena di sini saya nggak sendiri ya. Orangnya udah muncul dari tadi ya. Saya yang telat malah ya. Oke, assalamualaikum Mas Sandi. Kalau di aku belum ada muncul nih suaranya. Boleh boleh. Cek cek tes Oke, 1 2 3. udah muncul udah muncul. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, suaranya jelas aman. Oke, gimana kabarnya Mas Sandi? Lancar ya? Lancar lancar. Tidak di patah-patah. Tidak berpatah-patah.
Adanya pica-pica ya. Oke, Suara gimana antum kabarnya Mas Andi? patah-patah tapi di aku. Apa ya? Bentar. Teman-teman yang lain gimana? Suara Kalau aku, ditanya, ya aku tanya teman-teman. Teman-teman yang lain gimana? Suara aku patah-patah nggak? Coba tulis dulu, biar tahu nih. Mas, suara aku masih patah-patah, San? masih, Masih ya? Masih. ya coba ngomong. Oke. Satu bab skripsi, Wow, antum masih lah masih, masuk sih. Nah, nih. Udah kita, jadi kita ini. masih kan? Oke, oke. Eh, WiFi udah dibayar kan? sudah lah, sudah. Oke, oke. Untuk permasalahan di aku gitu ya, masih patah-patah. Jadi nanti mungkin aku bakal keluar sebentar. Tapi sebelum itu, patah-patahnya gimana? Patah-patahnya gimana? Aman suara. Gimana sih? Ini udah bagus. Coba ngomong beberapa kata lagi. Tadi belum. Beberapa kata lagi. Beberapa kata lagi. Nah, nah udah bagus, bagus. Udah bagus ya. Oh, Yuk lanjut. berarti harus ngomong beberapa kata lagi ya. Wah, patah-patah lagi. Nah, udah, udah, Oke, udah, udah udah ya. bagus. Oke, gimana kabar tuh? Gimana kabar tuh? Kalau ditanya kabar ya hari ini keracunan masakan sendiri. Ya, baik-baik aja sih. Oke, wah itu. Oke, gimana? Eh kebetulan Sandi kan baru pertama hadir nih, baru pertama di khususnya di Hike Indonesia ya. Walaupun bukan hanya di segmen dibacain, Iya, tapi di agenda-agenda lain. Dan teman-teman sini saya rasa nggak ada yang belum ada yang tahu ya. Atau mungkin teman-teman yang dari Palembang pasti tahu sih sama Sandi. Soalnya Sandi ini orang yang sering muncul di Yung Aji Palembang gitu ya. Jadi kalau dari Palembang, kalau saya rasa sih tahu ya. Tapi karena di sini kita lagi agenda Hike Indonesia, jadi mungkin perlu perkenalan dulu nih. Boleh banget saya kenalin dulu diri kamu, nama kamu, nomor sepatu, nomor baju atau gimana tuh, boleh banget. dapat nanti ya. Silakan. Kalau udah ngasih nomor. Oh iya, perkenalkan teman-teman, Silakan. saya teman sekamarnya Praka kalau lagi di Palembang ya. Saya nginep di kantornya biasanya, kantornya Praka. Saya iya dari komunitas Yung Aji Palembang, satu komunitas dengan Praka. Lagi ya, apa yang menarik? Ya, aku seneng banget Asli dari karena mana? diajak ke apa? Suara tuh patah-patah loh. Nah, Lanjut dulu. gak ada suara malah. Cek, tes. Hah? Masih nggak suara? Nggak ada suara? Nah, ada ini. Oke. Guys, Kita kalau lanjut nggak ada aja. suara bisa diinfokan ya. Oke. Nah, Kalau antum patah-patah aman, lagi kalau kah? antum aman. Aku aman ya. Oke, aku lanjut ya. Iya. Aku seneng banget karena diundang ke Haik untuk dengerin kisah teman-teman. Karena Haik itu apa ya, komunitas anak soleh banget kalau kulihat. Dan dengan diundang ke sini aku udah seneng, wah, udah bisa join circle anak soleh nih. Masya Allah, aku seneng banget teman-teman. Makasih udah ngundang ya. Oke, kayaknya antum salah info kayaknya ya. Yang Cek, bilang anak soleh. suara antum tuh hilang, ada, hilang, ada. Innalillahi ya. Padahal buat Iya. sediri siapa? Oke, eh, teman-teman, karena mungkin bakal ada kendala sedikit gitu ya dari suaraku yang putus-putus gitu ya. Mungkin aku coba buka langsung di cerita pertama. Nanti teman-teman boleh untuk nyimak dulu. Tapi kalau aku keluar, suaraku gimana San sekarang? Sekarang aman. Aman ya? Oke, tambah program lagi. Itu Ya. teman-teman, teman aku sehari ini adalah Sandi. Dia adalah salah satu member ataupun anggota Yung Ngaji Palembang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang dari Palembang pastinya tahu sama Sandi karena beliau sering muncul di Yung Ngaji Palembang. Tapi karena teman-teman di sini rata-rata bukan orang Palembang, jadi saya rasa ini adalah teman baru untuk kita semua ya. Untuk teman-teman yang join di malam hari ini. Oke, itu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya sama Sandi, boleh banget nanti ya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita Cek. bakal ngebacain cerita dibacain pada malam hari ini. Dan kebetulan ceritanya agak panjang, jadi teman-teman tuh boleh banget untuk baca dulu ya.
biar nggak hilang fokus sama ceritanya. Oke, udah muncul belum? Udah. Udah ya. Aku ya. Oke, ini cerita pertama. Nah, ini cerita pertama. Ntar. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Dan ini nama anonimnya Cherry PR. Ini kalau nggak salah pernah juga Mbak Cherry ini nulisin ceritanya dengan cerita yang berbeda gitu ya. Tapi dengan nama anonimnya sama. Ini cerita keduanya di segmen dibacain. Dan menurut aku ini salah satu member yang aktif gitu ya. Jadi dia sering ceritanya di sini. Gak apa-apa teman-teman, kalau teman-teman punya banyak cerita, itu boleh banget langsung diceritain. Walaupun mungkin bukan harinya dibacain ya. Mungkin bisa hari Senin, Selasa, ataupun Ahad, ataupun kapanpun teman-teman pengen cerita, linknya dibuka setiap saat gitu ya. Nah ini salah satu Mbak Cherry, dia nulisin ceritanya, ini udah kedua kalau yang aku lihat ya. Nah ini ceritanya, kita sama-sama denger, dan teman-teman boleh banget untuk sambil baca juga ya, biar eh, nggak hilang fokus, biar kita sama-sama tahu ceritanya tentang apa. Oke, aku bacain ya San. Gimana? Suaraku masih aman? San? Ah, kayaknya bukan aku ya. Yes. Kayaknya Hilang bukan kah? aku ya. Kayaknya antum deh yang nge-lag nih. Teman-teman suara Iya, Pak. gimana? Ya coba coba. Suara siapa yang sekarang yang hilang? Coba guys, siapa yang hilang? Aku atau Praka? Ya, coba coba. Kita nanti saling salahin. Ya udah. Kak Sandi Oh, ya kan? aku. Oh iya, maaf ya. Iya, Ye, aku maaf. menang Sebagai ya. pendatang nggak tahu diri memang. Aku menang. Oke. Ya, maaf ya. Oke, ini aku bacain ceritanya. Ya, Semoga bisa semoga aman ya. Aku adalah anak pertama. Oke, siapa siapa anak pertama nih? Angkat tangan, angkat tangan. Kakak tertua, aku, aku, tugasnya Kak. Aku, Kak. tentu saja jadi pelindung, penengah, penyambung nyawa keluarga. Wah, katanya. Tapi nyatanya, aku sering justru seperti bom waktu yang siap meledak. Terutama kalau udah berurusan adik. Adik yang sebenarnya aku sayangi, tapi entah kenapa sering jadi korban cubitan, bentakan, bahkan tamparan ujung jari. Tamparan ujung jari. Oke. Hari ini aku lagi gagal. Aku kehilangan kendali, emosiku meledak, amarahku berapi-api, seperti ada setan yang masuk ke tubuhku. Dan ya, aku menyakitinya lagi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sendiri nggak tahu gimana cara nyalurin amarah, selain dalam bentuk yang menyakitkan. Ironisnya, aku lagi-lagi seperti tersadar bangun dari mimpi atas tindakanku yang udah kelewatan dengan memarahi dan nyakitin dia yang udah terlanjur nangis kejer. Nangis kejer gimana ya? Nangis ya. Saat itu Saat itu juga aku merasa bersalah dan diam nangis di pojokan. Seketika aku refleks buka dompet dan ngasih dia uang 50.000 sebesar rasa bersalahku sebagai tanda permintaan maaf. Oke. Berarti setelah ditampar, dicubit ya, dikasih 5.000, 50.000 langsung berhenti ya. Awalnya dia jual Aku mahal. bayar kamu. Awalnya dia Enggak jual gitu ya? mahal, nggak mau ambil dan tetap nangis, tapi aku beranikan diri bujuk dia lagi sambil minta maaf lagi. Dan reaksi dia dengan polosnya naik motor bolak-balik bawa es krim buat aku kayak apa ya rasanya? Kayak ditonjok pakai cinta. Rasanya malu, campur haru, campur perasaan kok dia masih bisa sayang sama aku yang kasar ini. Di saat itu pula dia meluk aku sambil minta maaf balik. Aku tahu, mungkin bagi orang yang baca ini, aku terdengar jahat. Gak sih? Kakak macam apa yang mukul adiknya sampai nangis, lalu malah bilang, udah gede ngapain nangis. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kalian lempar aku pakai sendal virtual, boleh nggak aku cerita kenapa aku bisa jadi segalak ini? Karena aku nggak pernah benar-benar tahu cara jadi lembut. Cerita. Next dulu. Oke. Dari kecil, aku dibesarkan di rumah yang kadang sunyi, kadang ribut, tapi jarang benar-benar hangat.
Papa sering bicara dan marah dengan suara kasar. Bukan karena speaker rusak, tapi karena memang begitu caranya menunjukkan sayang. Sementara mama, dia baik padaku dan berbeda dengan papa, tapi kadang dia juga memberikan aku banyak tekanan dalam hal akademis. Dan ya, dari kecil aku nggak deket sama papa. Dulu setiap mau berangkat sekolah, aku nggak berani minta uang jajan. Kalau dikasih ya, kalau aku terima. Tapi kalau lupa, ya aku diem aja. Nggak banyak nuntut harus bawa uang jajan sekian. Karena aku tahu bicara pun sering berujung bentakan. Bahkan saat aku nggak salah sekalipun, kata-katanya tetap kasar. Dan itu lama-lama bikin aku takut, diam, dan menjauh. Orang tuaku dulu juga sering bertengkar. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi cukup sering. Sampai sekarang pun aku masih takut tiap kali dengar suara motor kencang di jalan. Setelah aku coba konsul ke GPT, gimana? Setelah aku konsul ke GPT, suara itu bukan karena motornya, melainkan itu adalah luka masa lalu berupa suara keras atau bentakan yang selama ini aku dengar dan benar saja. Itu mengingatkanku pada malam-malam penuh teriakan yang bikin aku menggigil ketakutan di kamar. Aku punya adik ketika SD. Aku punya adik ketika SD. Waktu itu, sejujurnya, aku nggak pengen punya adik. By the way, adikku laki-laki, selisih 11 tahun denganku. Bukan karena aku benci anak kecil, tapi karena aku belum selesai jadi anak kecil itu sendiri. Tiba-tiba aku harus berbagi, harus jadi kakak, padahal dalam hatiku masih ada bagian yang ingin dimanja, dipeluk, dan diperhatikan juga. Tapi yang menarik dan sedikit aneh, aku tetap dipanggil adik oleh orang tuaku. Aneh memang aneh. Karena dulu aku benar-benar nggak mau punya adik dan mama berjanji nanti tetap panggil kamu adik ya. Janji kecil itu bertahan sampai sekarang, sementara adikku dipanggil AA, yang artinya kakak. Jadi walau aku ini kakaknya, aku dipanggil seperti adik, dan dia dipanggil seperti kakak. Jadi siapa yang kakak, siapa yang adik ini? Ya benar, aku si kakak tapi dipanggil adik, dan adikku justru dipanggil kakak. Lucu ya, lebih kebingung sih ini. Tapi dari situ juga, kadang aku merasa, apa aku ini benar-benar kakak? Atau cuma anak yang nggak pernah siap jadi kakak, tapi dipaksa menjalankan peran itu. Oke, ini agak ini ya. Oke, salah. Oke, itu cerita pertama teman. Agak panjang ya. Ini teman-teman udah nyimak kali ya, udah nyimak gimana ceritanya. Siapa nih yang saat ini menjalani sebagai kakak pertama nih? Sandi kakak pertama kan? Kakak tertua ya, kakak tertua. Coba-coba. Yang Iya, lain gimana? iya. Yang lain Da- gimana? Teman-teman yang lain gimana? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak di sini yang mungkin sama relate sama si penulis gitu ya? Ah, kayaknya kelewat tuh Hyung. Bentar. Oke, betul-betul. Ya, satu lagi ya. Pantes tadi agak gantung ya. Ini ada 3 slide loh rupanya. Tapi boleh teman-teman ditulis di kolom komentar siapa nih yang lagi menjalani peran sebagai kakak tertua atau kakak pertama. Siapa tahu sama relate-nya sama si penulis ya. Nah ini lanjutan tadi ya teman-teman. Suara aku jadi ini San, diantum. Double. Ini cerita pertama, cerita di slide kedua, dan ini cerita di slide ketiga ya teman-teman. Dan soal prestasi, jangan tanya, aku harus ranking 1 dalam segala hal. Titik. Pernah sekali aku jadi ranking 2 waktu SMP. Aku nggak cuma kehilangan piala, tapi juga kehilangan senyum dari orang-orang yang seharusnya peluk aku dan bilang nggak apa-apa, kamu udah hebat. Gimana gimana? Ranking 2, ranking 2 udah ngerasa bersalah banget nih. Tapi nggak ada yang bilang itu. Bahkan aku diabaikan selama seminggu. Wah. Sementara adikku, ketika dia udah mulai sekolah, dia nggak berprestasi seperti aku. Ya paling berhasil naik kelas aja udah bersyukur banget.
Tapi dia tetap dimanja, dibeliin handphone dan sepeda motor. Sementara aku nggak. Aku ngerasa nggak adil, tapi aku juga nggak berani protes. Karena aku anak pertama, harus ngalah, harus jadi panutan. Maka tumbuhlah aku jadi kakak pertama tangguh. Wah. Yang kalau adiknya bercanda keterlaluan dikit, otakku langsung aktifkan mode hentikan ini sekarang juga. Dengan jurus lemparan, cubitan, bahkan pukulan. Terdengar dramatis, ya. Tapi saat itu, aku hanya sedang berada di mode bertahan hidup. Wah, kayak perang aja ya. Merasa takut kehilangan kendali dan orang yang takut kadang nyakitin duluan biar nggak disakitin lagi. Sayangnya, aku sering lupa. Yang aku luka itu bukan musuh, tapi adikku sendiri. Saudaraku satu-satunya di dunia ini. Hari ini aku sadar, aku nggak bisa terus menyalahkan masa kecilku, tapi aku juga nggak akan pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mau berubah bukan demi pencitraan, tapi demi diriku sendiri. Karena aku tahu kalau aku nggak menyembuhkan luka ini, aku akan terus menyakiti orang yang sebenarnya paling ingin aku lindungi. Maka hari ini aku mulai dari satu langkah kecil, memeluk diriku yang dulu, anak kecil yang takut, lelah, tapi tetap bertahan. Lalu pelan-pelan belajar jadi kakak yang nggak sempurna, tapi mau belajar jadi lembut, jadi lebih lembut ya. Aku mungkin masih akan gagal lagi dalam hal ini, tapi aku janji aku akan bangun lagi untuk adikku, untuk ibuku, untuk diriku sendiri karena aku tahu aku layak sembuh dan inner childku layak dicintai tanpa harus sempurna lebih dulu. Dan aku ingin luka ini berhenti di aku. Aku ingin menghentikan rantai penyebab luka inner childku hanya sampai di sini. Agar kelak anak-anakku hanya tahu kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan. Aku ingin menciptakan keluarga yang bahagia, yang tidak membentak untuk mengajar, tapi memeluk untuk menguatkan. Karena aku percaya, aku bukan hanya anak yang sedang belajar sembuh dan tumbuh, aku juga ibu masa depan yang sedang mempersiapkan cinta terbaik untuk keluarganya kelak. Oke, ini ceritanya. Nah, ini dari 3 slide itu ada beberapa pembahasan gitu ya. Oke, oke, nggak ada nih. Wah, ini nggak ada kakak pertama ya di sini ya. Teman-teman yang join nggak ada jadi ada kakak pertama ya. Kalau aku anak kedua jadi agak kurang relate. Nah, aku anak kedua ya. Nah, ini temen aku nih kenapa aku ajak dia karena dia anak pertama. Jadi mungkin agak relate ya. Nah, teman-teman yang lain anak kedua ya. Mungkin teman-teman yang lain ada anak yang paling bontot gitu ya, anak yang paling terakhir juga ya. Tapi teman-teman, di cerita pertama ini kita lagi ngebahas tentang seorang kakak ya, seorang kakak yang harus mendidik adiknya ya. Tadi dia bilang berbeda 11 tahun. Nah, kayaknya teman aku lagi gangguan ya. Tapi aku bahas sedikit teman-teman. Di cerita pertama ini di Cherry ya. Cherry tadi di tulisannya ditulisin dia mencoba mengungkapkan ya, mengungkapkan rasa kesalnya, rasa unek-uneknya lah selama menjadi kakak itu gimana sih gitu ya. Dan aku juga karena aku anak kedua dan aku kebetulan punya kakak dan punya adik. Jadi agak sedikit relate dengan metode metode ngebentak tadi ya, ngebentak, nyubit kalau lagi marah sama adik gitu ya. Tapi aku coba tanya teman aku dulu karena dia kebetulan anak pertama dan saya rasa sih dia relate juga karena dia juga ada adik ya. Oke, saya bungsu. Bungsu kepaksa gimana gimana? Gimana bungsu kepaksa? Kamu dipaksa jadi bungsu gitu. Oke, oke. Oke, Mas Sandi ya, gimana nih tanggapannya terkait dengan cerita pertama ini? Kebetulan Antum kan anak pertama nih dan punya adik juga. Pernah nggak selama mendidik adik itu sampai mukul, sampai gimana tuh? Aku relate sih karena hampir mirip dengan ceritaku sendiri malah si Mbak Cherry ini. Jadi. Ya, ini biasanya kalau aku asumsikan mbaknya ini milenial yang dididik oleh gen kolonial. Biasanya sih gitu. Kalau sekarang kan Gen Z milenial itu udah banyak kelas parenting jadi lebih enak. Aku Oke, lanjut nih bahas ya. iya lanjut. Iya, Antum mau bahas dari yang pertama dulu boleh? Cara iya. mendidiknya gimana tuh kalau Antum? Kalau Mbak Ceri kan tadi
Katanya tadi kalau lagi kesel sama adiknya tuh dicubitnya, dibentak gitu ya. Kalau tuh gimana tuh? Ya itu kan cewek ya. Antum Ya, tahu lah kalau laki-laki tuh ribut gimana. ya dilus-lus ya, dilus-lus aja ya. Iya, dilus-lus. Lebih lembut gitu ya. Iya, kan kalau laki-laki. Berarti agak mirip ya kan? Eh, hampir mirip dengan kita yang dituntut jadi kebanggaan keluarga dari segi prestasi, segi eh, Oke, kayaknya putus-putus di sini nyelantung nih. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang udah join boleh stabil. kalau Apa? ini oke, udah mulai lagi. Oke, Tadi sekarang. suaraku hilang. Iya, iya hilang suaranya. Oh, Coba, coba, waduh. coba. Oke, cek kita lanjut ya. Ya, Aku sambil baca cerita kakaknya. Seperti bom waktu yang siap meledak. Nah, ini menarik karena aku kayak dengar ceritaku sendiri ya. Bom waktu. Ini benar seperti bom waktu karena ketika kita kecil ya, aku pribadi itu nggak punya referensi jadi kakak yang baik itu gimana. Yang kita dapat biasanya dari didikan orang tua yang kita dapat. Kita nggak punya referensi yang lain. Karena biasanya manusia itu bertindak eh, dari dua hal. Kalau nggak ilmu, ya pengalaman yang dia alami. Itu yang dia ketika eh, seperti kakaknya ketika mau marah, itu yang keluar biasanya itu referensi yang kita ada. Kalau kita belum belajar, belum eh, ngaji ya. Kalau kita sekarang tuh ngaji. Biasanya yang keluar ya, iya bentakan, tamparan ujung jari yang nggak tahu gimana nampar ujung jari itu, ini. ditoel kayaknya. Ya itu yang akan keluar karena kita belum punya referensi-referensi baik teman-teman. Bukan gagal sih karena kakaknya bilang hari ini lagi-lagi aku gagal. Bukan gagal karena memang kita nggak punya hal baik yang bisa diberikan ke adik kita karena kita yang kita punya itu referensi-referensi dari orang tua kita. Beda kalau kita udah ngaji biasanya ada referensi gimana jadi kakak yang baik, jadi eh, anak yang baik nantinya. Itu biasanya kita akan bisa memilih nih, karena ada dua hal di dalam diri kita yang bisa kita keluarkan nanti. Karena manusia itu seperti teko, kalau Ustadz Bu analoginya kayak teko. Eh, apa yang masuk, itu pula yang akan keluar nantinya teman-teman. Ketika kita ngisi teko itu dengan susu, maka yang keluar itu akan susu. Cuman kalau yang diisi dengan air comberan terus, maka yang dituang, yang keluar akan air comberan juga. Atau analogi yang lain itu manusia itu kayak tanah kosong. Tanah kosong yang kalau nggak ditanami dengan bunga, maka yang akan tumbuh ya rumput. Cuman kalau kita tanami bunga, yang akan tumbuh itu dua hal, bunga dan rumput. Dan kita tinggal bersihkan rumputnya. Gitu sih. Kalau dari paragraf awal yang aku dapat. Oke lanjut ya. Oke. Ya bukan karena aku benci, tapi karena aku sendiri nggak tahu. Nah kan, karena aku nggak tahu cara nyalurin amarah. Ya pure nggak tahu karena referensi itu nggak punya. Jadi baik itu gimana? Biasanya nggak ada kalau kita kecil itu. Aku relate karena aku begitu ke adik-adikku. Cuman setelah aku dapat referensi-referensi baik, alhamdulillah hubungan aku malahan aku itu empat bersaudara dan laki-laki semua. By the way teman-teman. Dan begitulah kan udah aku bilang di awal tadi kalau laki-laki itu akan lebih dari ini biasanya. Eh, suaraku aman ya? Aman, aman. Aman. Kita lanjut ya. Seperti tersadar bangun dari mimpi atas tindakanku yang udah kelewatan dengan memarahi dan nyakitin dia yang udah terlanjur nangis kejat. Iya, yang mendrive kita memang biasanya referensi yang ada. Kalau kita lagi marah itu biasanya kita nggak kebanyakan nggak sadar. Makanya Rasulullah itu bilang jangan malah malah lupa lagi. Jangan janji ketika seneng, jangan pokoknya itu. Pokoknya ketika marah akal itu nggak jalan dengan sempurna biasanya. Seketika refleks dan ngasih dompet 50.000 sebesar rasa bersalahku. Wow, ngasih uang. Kalau dia jual mahal tapi
nggak mau ambil dan tetap nangis. Aku beranikan bujuk lalu minta maaf lagi. Dari reaksi dia dengan polosnya, langsung beli es krim. Wah, ini dikasih es krim sama orang yang dia marahi. Ya, Itu kayak kayak gimana ya? Kayak melting banget gak sih? Udah marah-marah, udah nyakitin dia, tapi dia masih aduh hilang ini. Oke, satu dua tiga. Oke, hilang. Saat ini hilang. Kalau di aku hilang suara sandinya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Oke, kalau tadi yang aku tangkap dari apa yang Sandi bahas sih terkait dengan referensi yang dia punya ya. Oke, teman-teman gimana? Suara Sandi putus Yung. Putus siapa nih? Aku atau suara Sandi nih? Kalau Sandi kan di aku putus. Yang mana nih yang putus? Yang akunya apa yang Sandi? Hilang Kak suaranya Kak Sandi. Oke, suara Kak Sandi ya. Oke, aku lanjut ke yang Sandi bahas tadi ya. Sedikit yang Sandi bahas tadi terkait dengan ketika kita marah gitu ya. Ketika kita marah, yang Sandi bilang tadi, ternyata kemarahan yang kita lakukan itu bukan pure salah kita, tapi karena mungkin referensi yang kita dapat itu kurang gitu ya. Lebih ke kita tuh sering ngelihat eh, orang di lingkungan sekitar kita tuh ya langsung marah juga sama kita gitu ya kalau kita bawa kesalahan. Dan itu juga yang kita lakukan sama adik kita. Jadi terkait dengan kemarahan yang kita lakukan sama orang-orang yang di sekitar kita, terutama adik kita gitu ya, itu bergantung juga sama referensi yang kita dapat. Tadi yang Sandi bahas tadi gitu sih. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Jadi buat siapa tadi? Mbak Cherry ya, Mbak Cherry. Jadi jangan sampai kamu tuh terlalu berlebihan untuk menyalahkan diri kamu. Jadi kalau kamu saat ini menyadari bahwa kamu tuh sering marah sama adik kamu itu salah gitu ya, dan kamu menyadari itu, dan kamu coba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, berubah menjadi kakak yang baik sama adiknya gitu ya, ya cek coba kamu tes. ubah referensi yang kamu dapat, referensi yang kamu miliki, ubah untuk gimana sih cara mendidik adik, mendidik gimana sih cara menjadi kakak yang baik untuk mendidik adik gitu ya. Contohnya ya mungkin nggak langsung marah atau mungkin dinasihatinya gimana gitu ya. Itu banyak banget kalau zaman sekarang itu lebih mudah mencari ilmunya gitu ya. Terutama di media sosial. Oke, gimana San? Tadi aku udah sedikit nambahin sedikit dari apa yang kamu bahas itu. Tadi Cek antum tes bilang tes di bagian ya, sekarang udah aman. Di bagian apa ya tadi? tes. Suara masuk nggak? Aman, aman, aman. Di bagian yang dia adiknya itu dia Maaf kasih ya. uang 50.000 tuh uang. Kemudian adiknya malah beliin es krim itu. Nah, itu antum mau bahas apa tuh? Oke. Iya, seolah-olah Allah tuh ngasih puzzle yang pas untuk di hidup Mbak Cherry-nya. Dia ngasih adik yang masih bisa sayang dengan kakaknya, ya. Gitu sih. Kita lanjut baca ya. Aku tahu mungkin bagi orang yang baca ini aku terdengar jahat. Oh, enggak kok, aku relate karena aku juga ngalamin hal itu. Kakak macam apa yang mukul adiknya sampai nangis lalu bilang udah gede ngapain nangis. Wow, nggak apa-apa Mbak Cherry. Kita pertama kali jadi manusia dan pertama kali menjadi kakak gitu. Dari kecil aku dibesarkan di rumah yang kadang sunyi, kadang ribut, tapi jarang benar-benar hangat. Papa sering bicara dan marah dengan suara kasar bukan karena speaker rusak, tapi karena Bapak eh, ikutan sound horeg. Oh enggak ya. Dia baik, dia memang begitu cara menunjukkan sayang. Ya, lagi-lagi relate karena ya biasanya bapak-bapak kolonial itu ya, bapak didikan penjajahan. Biasanya memang dia nggak seperti sekarang bilang I love you, aku sayang sama kamu nak, kamu eh, lagi ngapain, kamu baik-baik aja nggak di sekolah, nggak gitu, nggak selembut sekarang bapak-bapak yang dididik dengan didikan kolonial. Iya Mbak Syana. Ya kan kita ada gen-gennya kan, ada gen kolonial, ada milenial, ada Gen Z, ada Alpha. Ya sesuai referensi karena biasanya di gen kolonial itu sibuk survival, sibuk bertahan hidup. Jadi parentingnya belum terlalu matang seperti kita. Oke, berarti Jadi mungkin pengaruhnya ke kita orang tua nggak juga bisa ya. nyalahin apa, Ih, Yung, sih, suaramu sih. patah-patah di aku. Hah? Patah-patah? Tadi aku nggak ada patah-patah. Di aku lancar, suaraku lancar tapi kan. Kalau suara itu lancar di aku. Ya udah, bagus sih kalau suaraku lancar.
Oke, lanjut, lanjut. Coba lanjut dulu. Cek Nanti aku tes. menanggapi. Antum menanggapi aku nggak dengar ya, maaf bukan sombong ya. Iya, iya, enggak apa. Aku lanjut ya. Lanjut aja dulu. Bapak kolonial yang menunjukkan cara sayang dengan seperti speaker rusak. Sementara mama dia baik. Apakah suaramu terdengar ujungnya doang? Enggak, lanjut aja dulu. Cek tes. Oh lanjut aja oke. Sementara mama dia baik padaku dan berbeda dengan papa, tapi kadang dia juga memberikan aku banyak tekanan dalam hal akademis. Ya, karena kita anak pertama ya. Kita tuh pattern baik tidak didikan mereka. Kalau udah kedua ketiga itu biasanya udah lebih longgar karena anaknya. Eh dan ya dari kecil aku nggak deket sama papa. Ya sama, sama kak. Untuk deket dan ngobrol aja, mungkin sampai sekarang masih masih ada gap dengan bapak. Karena memang koneksi itu nggak terbangun kalau kita sendiri nggak nyob pakai hilang, atau enggak. Oke lanjut. Dan ya dari kecil aku nggak deket sama papa. Dulu setiap mau berangkat sekolah aku nggak berani minta uang jajan. Kalau dikasih aku terima, tapi kalau lupa ya aku diam aja. Iya mbak. Nggak banyak nuntut harus bawa uang jajan sekian karena aku tahu bicara pun sering berujung bentakan. Bapak kolonial ini mah. Iya. Sampai mana tadi? Dan itu lama-lama bikin takut diam dan menjauh. Sampai sekarang aku pun takut tiap ya teman-teman kita tuh di badak ketika kita sering dapat bentakan, sering mendengar suara yang keras misal, itu akan terbentuk diri kita itu yang namanya muscle memory yang itu akan membekas. Dan ketika ada hal yang mirip itu akan jadi anchor untuk kita muncul muncul memori-memori yang lama. Dan cara untuk menghilangkan trauma itu biasanya yang ku alami ya. Kalau nggak kita mencari referensi baru yang baik, nggak akan ketemu kita. Karena mungkin bapak itu bapak secara genetik, secara eh, lahir itu bapak kita. Cuman kadang ya Indonesia itu berapa ya? Fatherless keberapa pokoknya. eh Indonesia negara fatherless keberapa pokoknya. Yang sosok bapak itu nggak hadir. Dia hadir sebagai mungkin yang ngasih uang, yang besar itu. Cuman secara ideologis itu kebanyakan bapaknya nggak hadir yang ngajarin gimana jadi seorang anak, seorang kakak. Itu biasanya nggak hadir seorang bapak itu. Dan biasanya gen-gen ke belakang, gen-gen kolonial, milenial itu biasanya gitu bapaknya. Dan untuk menghilangkan trauma itu, yang ku alami sendiri itu nggak akan hilang kalau nggak ada memori baik yang kita tumpuk. Karena kenangan trauma itu nggak bakal bisa hilang. Yang bisa itu ditumpuk dengan memori-memori baru, teman-teman. Yang bisa kita tutup sampai kita lupa kalau ada memori itu. Kayak kita nyimpen foto di HP, nah, kita bahkan nemu lihat foto lama, kita malah lupa kan. Kita pernah ngambil foto itu. Nah, memori atau trauma itu gitu. Cara menghilangkannya itu menumpuknya dengan memori-memori baru yang baik. Dan itu akan jadi referensi kita nantinya. Oke, lanjut. Aku punya adik ketika SD. Waktu itu sejujurnya aku nggak pengen punya adik. Waduh. Cewek adik lakiku selisih 11 tahun denganku. Bukan karena aku benci anak kecil, tapi karena aku belum selesai jadi anak kecil itu sendiri. Tiba-tiba aku harus berbagi jadi kakak. Dan dalam hatiku masih ada bagian yang ingin dimanja, dipeluk, dan diperhatikan juga. Iya, kadang kita belum selesai dengan diri sendiri, Allah udah ngasih eh, level selanjutnya untuk kita jalani ya. Yang sebaiknya, idealnya, memang kita harus mempersiapkan diri kita sendiri, kita mengenali diri kita biar kita siap untuk next level, teman-teman. Biar ketika Allah ngasih level selanjutnya itu kita udah siap. Ya caranya dengan menambah referensi-referensi baik, belajar, nyari teman yang baik, cari lingkungan yang support.
Karena kalau kita mengandalkan lingkungan yang lama, itu biasanya sulit dan lama. Cuman kalau kita mencari lingkungan baik seperti komunitas, mencari guru, itu biasanya bakal nolong banget. Lanjut dan soal prestasi, jangan tanya, aku harus ranking satu dalam segala hal. Relate. Aku sampai kelas 6 SD itu dituntut untuk selalu ambil ranking satu, ranking 2, ranking kalau udah lewat itu bakal ada sesuatu yang besar di rumah. Ya, tapi pernah sekali aku jadi ranking 2 waktu SMP, aku nggak cuma kehilangan piala, tapi juga kehilangan senyum dari orang-orang yang seharusnya peluk aku dan bilang nggak apa-apa. Ya biasanya kita mengharapkan sesuatu tapi nggak dapet itu rasanya sakit. Apalagi dari orang-orang yang kita harapkan seharusnya ngasih itu, tapi nggak apa-apa. Sementara adikku ketika dia udah mulai sekolah, dia nggak berprestasi seperti aku yang paling berhasil naik kelas aja udah bersyukur banget. Pas adiknya naik kelas malah syukuran. Sorry. Lanjut. Waktu itu sejujurnya aku nggak kemana tadi? Eh, oke. Tapi dia tetap dimanjain, dibeliin HP dan sepeda motor, sementara aku nggak. Ya, I feel you Mbak Cherry. Aku ngerasa nggak adil, tapi aku juga nggak berani protes karena aku anak pertama. Terus ngalah harus jadi panutan. Maka tumbuhlah aku jadi kakak pertama yang tangguh, yang kalau adiknya bercanda ketolong dikit, otakku langsung aktifkan mode hentikan sekarang. Ya keluarlah jurus-jurusnya. Ya dia bertahan di mode bertahan hidup, merasa takut ya. Biasanya itu karena rasa takut ya guys, bukan karena orang itu pure jahat, enggak. Itu karena dia takut, dia nggak tahu gimana yang baiknya gimana. Jadi dia eh, mode bertahan hidup. Manusia itu bila ya semut aja kalau diinjek dia gigit kan. Lagi manusia yang punya rasa, punya akal, dia pasti akan eh, apa ya? Defense-nya akan aktif gitu. Merasa takut kehilangan dan orang yang takut kadang nyakitin duluan ya. Biar nggak disakiti lagi ya kan, benar kan? Sayangnya aku sering lupa, yang aku luka itu bukan musuh tapi adikku sendiri. Ya, itu adik yang sayang dengan kamu. Aduh. Aduh jadi ingat adik nih. Saudaraku, ketika adikku yang jadi korbanku itu udah merantau teman-teman. Dan ketika dia udah jauh, rasa sayang itu makin muncul dan makin kuat dan jadi kangen sekarang. Oke lanjut. Hari ini aku sadar aku nggak bisa terus menyalahkan masa kecilku, tapi aku juga nggak akan pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku mau berubah bukan demi pencitraan, tapi demi diriku sendiri. Karena aku tahu aku nggak akan kalau aku nggak menyembuhkan luka ini, aku akan terus menyakiti orang yang sebenarnya paling aku ingin lindungi. Maka hari ini mulai dari satu langkah kecil memeluk diriku yang dulu anak kecil yang takut lelah tapi tetap bertahan. Lalu pelan-pelan belajar jadi kakak yang gak sempurna tapi mau belajar jadi lembut. Aku mungkin masih akan gagal dalam hal ini, tapi aku janji aku akan bangun lagi untuk adikku, untuk ibuku, untuk diriku sendiri. Karena aku tahu aku layak sembuh dan inner childku layak dicintai tanpa harus sempurna lebih dulu. Dan aku ingin luka ini berhenti di aku. Aku ingin menghentikan rantai penyebab inner childku hanya sampai sini agar kelak anak-anakku gak mengalaminya, kata kakaknya ya. Ya, teman-teman, sepertinya Kak Ciar ini udah mulai selesai dengan dirinya, dia mulai satu langkah kecil. Ya, karena kalau kita nggak mulai ya, kita nggak bisa jadi pemutus rantai didikan POC tadi. Kalau kita nggak mulai, kita akan melanjutkan, akan meneruskan siklus-siklus yang buruk tadi. Dan Masya Allah, kakaknya kayaknya udah ada referensi-referensi baik, maka dia udah bisa mulai ngerti dirinya seperti apa dan apa yang harus dia lakukan. Ya Masya Allah. Kita doakan semoga kakaknya makin baik tiap harinya. Insya Allah. Amin. Gitu sih. Oke. Gimana teman-teman? Tadi Suaraku suara, lancar nih dari tadi. ya aku coba tanya teman-teman dulu ya. Gimana teman-teman suara Kak Sandi tadi atau Mas Sandi tadi? Kedengeran aman atau gimana? Coba tulis dulu di kolom komentar. Aku cek dulu teman-teman tuh dengar
sedih bacanya juga. Antum dengernya gimana? Kalau aku agak kecil sih kalau di aku, aman dan jelas, oke. Karena ini berbeda-beda di pace ya. Oke, dari apa yang Mas Andi baca tadi dan jelasin gitu ya terkait dengan ceritanya. Karena ceritanya agak panjang, ada beberapa part yang mungkin perlu dibahas gitu ya. Oke, kalau kayak gitu udah paham berarti. Kalau tadi kan dari Mas Andi itu lebih ke referensinya yang menunjukkan bahwa kemarahannya itu dari referensi yang didapat gitu ya. Contohnya tadi di ceritanya si Mbak Cherry bilang bahwa dia juga sering mendapatkan bentakan dari orang tuanya, terutama ayahnya dah ya. Terutama papanya gitu ya. Dan dia juga nggak dekat sama papanya. Padahal anak perempuan tuh biasanya tuh dekat sama papa tuh. Tapi karena diceritain disebutin bahwa Mbak Cherry-nya nggak dekat sama papanya gitu ya, dan justru papanya itu yang membuat dia ngerasa takut juga dengan bentakan, dengan suara-suara yang keras gitu ya. Sampai-sampai dia bilang tadi dia konsultasi sama ChatGPT gitu ya. Wah, ini agak ini ya. Oke, tadi ada, tapi di sini teman-teman yang join, tadi aku tanya, nggak banyak yang relate dengan kakak pertama gitu ya. Tapi mungkin ada yang punya adik nggak? Boleh, boleh. Tuh, kalau kakak pertama tuh mungkin adiknya banyak gitu ya. Nah, kalau yang punya adik aja deh. Mungkin anak kedua ada adik lagi. Kayak aku kan anak kedua, ada kakak, ada adik tuh. Nah, jadi agak relate dengan cerita ini. Jadi adik yang bawa aku tuh sering aku marahin juga gitu ya. Karena ngerasa jadi kakak gitu ya. Jadi kakak. Bukan Oke, Mbak Ayu bukan Agustina kamu punya. yang jadi korban ya? Yang lain gimana? Tadi Mbak apa ya? Enggak, aku sayang adikku ya ya. Ya, siap siap ya. Siap sih paling sayang ya. Yang lain gimana? Ada yang punya adik juga nggak? Atau anak bungsu Di semua nih? roasting. Kayak si Mbak Eva tadi, ke bungsu bungsu kepaksa gitu ya. Coba coba. Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Mbak Nurul Aliyah Hadi gimana? Anak pertama bukan. Kalau ada punya adik nggak? Pertanyaan simpel ya. Punya adik nggak? Anak bungsu. Oke. Mbak Sana gimana? Mbak Sana, Mbak Hati gimana? Terus Mbak Rani bungsu. Oh, oke. Bungsu semua. Awang, Awang Ataka gimana? Dan Put nih, gimana nih? Gimana? Coba tanya dulu, ini punya adik, oke. Awang Ataka gimana? Sama Put ya? Berarti banyak bungsu ya? Ada agak-agak, berarti mereka yang jadi korban ya? Anak pertama, ada punya adik nggak Mas Awang? Kayaknya cowok ya Awangnya. Put juga, punya adik nggak? Pernah nampar pakai ujung jari nggak, Mas? Ada dua, oke. Relate berarti ya. Tadi korban pelampiasan ya. Jadi kita lagi berbicara tentang terkait dengan cerita dari Kebanyakan Mbak Cherry gitu korban ya. malam ini. Di mana dia menceritakan dia sebagai kakak yang mempunyai adik, dan karena dia sebagai kakak gitu ya, di mana dia seperti yang Sandi bilang tadi bahwa referensi referensi marahnya itu langsung ke bentakan, langsung ke cubitan, langsung ke pelampiasan lah gitu ya, kayak langsung nampar gitu ya. Nah, itu yang dilakuin sama Mbak Cherry dan dia mulai menyadari itu gitu ya dari ceritanya. Nah, ini dari yang aku tanya dari teman-teman yang join banyak bungsu ya, berarti jadi korban semua ya. Mohon maaf ya kami lagi ngebahas peristiwa yang kalian nggak inginkan ya. Tapi teman-teman, dari cerita ini kita bisa dapat kesimpulan, dapat reminder juga ya buat yang punya adik gitu ya. Bahwa sebenarnya eh, mungkin ada yang punya adik dan punya sama gitu ya. Sama sering marah-marah juga gitu ya. Sama kayak Mbak Cherry gitu ya. Nggak mungkin kita sama adik kita tuh selalu eh, damai, selalu pasti ada di mana aktivitas ataupun apa yang dilakukan adik kita tuh yang buat kita tuh kayak perlu marah, atau minimal ketika adik kita melakukan sesuatu dan hati kita lagi kacau gitu ya, lagi nggak enjoy ataupun nggak nyaman, kita tuh lampiasin ke adik kita itu. Walaupun mungkin yang dilakukan adik kita itu nggak salah, tapi ketika kita lagi keadaannya lagi nggak nyaman, lagi penuh amarah, ngelihat adik kita ngelakuin sesuatu, tiba-tiba marah gitu ya, pasti pernah tuh. Yang dimana kalau punya adik pastinya pernah marah juga sama adik kita gitu ya. Jadi buat Mbak Cherry, kamu nggak sendirian gitu ya. Ada beberapa di sini kakak-kakak yang punya adik juga yang punya masalah yang sama, yaitu ngelampiasin amarahnya itu sama adiknya gitu ya. Pertama tadi Sandi sudah bilang juga dia sangat relate juga ya. Dan aku juga sebagai orang yang punya adik juga, jadi kebetulan sama kayak Sandi, kami bertiga cowok semua gitu ya, cowok semua. Dan kalau ini kan Mbak Cherry kan Chaos. cewek, ya cewek sama cowok kan berbeda tuh. Dimana kalau cewek itu kan mungkin dari omongan gitu ya, dari cara bicaranya yang
sering ini ya. Kalau cowok itu nggak banyak bicara, langsung aja eksekusi teman-teman, langsung eksekusi. Physical Kalau nggak attack, mau berangkat langsung ditarikin gitu ya. physical attack kalau cowok. Iya, jadi nggak usah banyak omong, nggak usah marah-marah dari mulut, langsung aja, langsung tarikin, langsung bergerak gitu ya. Nah, kalau cowok agak agak kasar gitu ya. Tapi dari cerita tadi, kita tuh bisa sama-sama tahu ternyata ngedidik adik itu nggak gampang teman-teman. Terutama teman-teman yang punya adik gitu ya. Sini real banget sama teman-teman yang punya adik. Dan anak pertama gitu. Kalau anak pertama tuh biasanya nggak cuma satu adiknya, di mana ada adik yang penurut, ada adik yang agak bandel gitu ya. Tapi kalau aku karena adik aku cuma satu, jadi ya dan kebetulan adik aku ini kayaknya agak malas gitu ya, dan aku orang yang paling sering marahin dia gitu ya. Nggak tahu kenapa teman-teman, di rumah aku itu kan ada orang tua aku, ada kakakku yang pertama, tapi yang paling sering marahin dia itu aku. Karena apa? Karena mungkin aku tuh ngerasa menjadi kakak gitu ya, menjadi kakak yang harus bertanggung jawab dengan adik aku ini. Jadi kalau dia buat salah sedikit, aku yang marahin gitu ya. Bahkan orang tua aku aja nggak pernah sampai marahin gimana-gimana, tapi aku orangnya nggak sabaran gitu ya sama adik aku ini. Jadi tapi kalau sekarang udah berbeda karena saat ini aku udah ngerantau di luar kota, udah jauh dari kampung gitu ya, sehingga keadaan-keadaan kayak itu udah berkurang lah, udah berkurang. Minimal ketemu tuh, kalau ketemu udah nggak sering marahan gitu ya. Tapi kita berbicara terkait dengan mendidik adik tadi teman-teman, seperti yang diceritain sama Mbak Cherry ini. Buat Mbak Cherry kalau dari aku gitu ya, ngelihat dari ceritanya, kamu jangan pernah merasa bahwa kamu itu gagal untuk mendidik adik gitu ya. Kesempatan kamu untuk mendidiknya itu masih panjang gitu ya. Dimana saat ini kamu masih punya kesempatan untuk mungkin lebih menyayangin dia, mendidiknya dengan lebih baik gitu ya, dengan cara yang apa yang kamu dapat dengan melihat lingkungan kamu yang baik gitu ya. Sama seperti yang kayak Sandi bilang tadi, bahwa kemarahan yang kamu lampiaskan sama adik kamu itu berasal dari referensi yang kamu dapat sih kalau menurut aku. Seperti yang saya bilang tadi, ternyata apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita lakukan baik kemarahan ataupun kasih sayang yang kita berikan itu berasal dari referensi-referensi yang kita dapat di lingkungan sekitar kita. Jadi buat si Mbak Cherry, kalau seandainya kamu pengen berubah untuk menjadi kakak yang baik gitu ya, untuk berubah menjadi kakak yang baik, untuk bisa untuk mengatur adik kamu untuk menjadi orang yang lebih baik juga, ya tadi ubah referensi kamu. Ya tadi kalau kamu ngelihat ayah kamu itu orangnya kasar, jangan kamu ikutin gitu ya. Jangan kamu ikutin. Dan kamu tadi udah bilang di cerita yang part akhir gitu ya, bahwa kamu tuh pengen memutus rantai kolonial lah tadi ya. Kan dibilangnya rantai kolonial ya. Didikan kolonial lah sebutannya. Karena kasar gitu ya. Didikan kolonial ini ya kalau kamu pengen mutus rantai ini, kamu harus punya referensi yang lain, punya referensi yang lebih baik dari didikan yang seperti ini. Ya, kamu coba untuk belajar lagi tentang cara mendidik anak, cara bersikap sama orang tuh gimana gitu ya. Dan perlahan tapi pasti itu teman-teman, kalau kita belajar minimal ada perubahan pada diri kita, minimal pada lingkungan kita juga ada perubahan. Jadi jangan pernah bosan untuk senantiasa menyadari kesalahan kita tuh gimana, kemudian setelah kita tahu kesalahan kita bisa untuk belajar untuk memperbaikinya. Ya, jadi gitu teman-teman. Dan terkait dengan orang tua tadi, aku pengen ngebahas sedikit tentang orang tua teman-teman, karena nggak sedikit dari teman-teman yang nulisin ceritanya di sini, banyak sekali cerita yang ngebahas tentang didikan orang tua yang kasar. Dan ini pernah juga diceritain, dibacain di segmen di sebelum-sebelumnya terkait dengan bahwa orang tuanya itu cara didiknya cepat marah gitu ya. Dan seperti yang Sandi bilang tadi, ternyata banyak juga orang tua yang didikannya kayak gitu teman-teman. Kita nggak pernah bisa nyalahin itu karena orang tua kita juga mengalami didikan yang seperti itu di kaki-kaki kita dulu. Jadi buat si Cherry dan buat teman-teman yang ngerasa orang tuanya juga kasar gitu ya, kalau sebenarnya kita ngelihat itu sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, ya kita harus berani untuk merubah itu di keturunan kita selanjutnya. Jangan sampai di kehidupan ataupun di keturunan kita selanjutnya kita justru menerapkan apa yang orang tua kita lakukan sama kita, yaitu kekasaran selama mendidik kita. Jadi kalau kita pengen memutus itu, kita harus lebih giat untuk belajar, lebih tahu untuk cara mendidik anak gimana, lebih tahu untuk bersikap sama orang tua gimana, sehingga didikan yang kolonial tadi, didikan yang kasar tadi bisa kita putus di keturunan kita selanjutnya, biar nggak berlanjut ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman sama gitu ya terkait dengan
didikan orang tua yang kasar, orang tua yang mudah marah sama kita gitu ya, dikit-dikit kita disalahin gitu ya. Nah, itu boleh banget buat teman-teman untuk cari referensi yang baik sehingga teman-teman tuh bisa memutus didikan yang kasar ini. Jadi ketika di keturunan teman-teman selanjutnya itu bisa berubah untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anak yang lebih lembut gitu ya, lebih lembut, nggak berkata kasar, dan anak kita juga bakal nerapin itu ke anak-anak selanjutnya gitu ya, ke keturunan selanjutnya gitu ya. Gitu ya teman-teman, dari cerita tadi agak panjang dan inti dari yang kita bahas terkait dengan gimana seorang kakak berusaha untuk menjadi baik untuk adiknya gitu ya. Kemudian dari cerita ini juga berusaha si kakak ini si Mbak Cerinya menjelaskan gitu ya bahwa ternyata sikapnya itu ada faktornya gitu ya. Gimana faktornya itu dari orang tuanya tadi. Dan juga tadi terkait dengan prestasi juga tadi. Kalau aku sih kebetulan kalau aku agak nggak terlalu pintar teman-teman. Jadi waktu SD nggak sering dapat peringkat. Jadi tuntutan orang tua tuh nggak sampai kayak Mbak Ceri tadi ya, harus peringkat satu gitu ya. Tuntutan orang tua aku nggak sampai kayak gitu. Jadi kalau terkait dengan prestasi, aku juga sempat gitu ya, ada prestasi sedikit gitu ya, peringkat minimal peringkat satu dua tiga itu ada lah gitu ya. Tapi orang tua aku nggak sampai menuntut kayak Mbak Cherry. Tapi terkait yang ceritain Mbak Cherry tadi, dia peringkat satu harus peringkat satu gitu ya. Ketika peringkat dua nggak ada orang-orang yang di dekatnya yang ngasih support gitu ya. Minimal menepuk pundaknya bilang buat nggak apa-apa. Tapi di ceritanya tadi Mbak Cherry bilang itu kan ceritanya gitu ya, itu kan ceritanya. Kalau aku kan nggak kayak gitu. Tapi kalau kita ngambil dari cerita Mbak Cherry terkait dengan tuntutan orang tuanya, tuntutan orang sekitarnya gitu ya, ngelihat dia udah terbiasa dengan peringkat satu gitu ya. Ketika dia turun peringkat dua, orang-orang terdekatnya justru nggak ada yang support, justru malah menghindar gitu ya, sampai seminggu tadi dia bilang. Itu sebuah kekeliruan gitu ya buat orang-orang di sekitarnya menurut aku. Tapi kembali lagi ke diri kita teman-teman. Kita punya kendali, kita punya kehidupan di diri kita, dan kalau kita ngelihat kayak gitu ya kita berusaha untuk nggak berbuat kayak gitu ke orang lain teman-teman. Kalau kita ngelihat oh ternyata di gini itu nggak enak, nah dan kita jangan sampai ngelakuin hal yang sama sama orang lain. Kita jangan sampai menuntut orang lain untuk jadi yang sempurna, untuk jadi orang yang lebih baik, sehingga kita eh, ketika dia nggak sesuai ekspektasi kita, kita justru menjauhi dia. Nah kita kan udah merasa tuh, Mbak Cherry sudah merasain gitu ya, gimana orang-orang di sekitarnya menuntut dia untuk juara satu terus gitu ya, peringkat satu terus. Tapi ketika dia turun, ketika dia nggak memenuhi ekspektasi orang lain, justru orang sekitarnya itu malah menghindar. Dan aku rasa itu jadi pelajaran juga buat Mbak Cherry, buat teman-teman yang dengerin, untuk nggak berlaku yang sama kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita juga teman-teman. Biar kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, biar kita bisa untuk mensupport lah, mensupport minimal kalau orang di sekitar kita itu lagi down, kita nggak menjauhi dia teman-teman. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Sherry ini ya. Oke, itu teman-teman cerita pertama. Aku agak agak gimana ya cerita ini karena agak sedikit relate dengan mendidik adik yang dimana aku juga punya adik, kemudian dengan orang tua yang pendidikannya kasar, aku juga relate juga. Jadi cerita ini sangat mengingatkan aku kembali dengan cara kehidupan aku di masa lalu gitu ya. Dimana kalau aku di kampung itu ya sama kayak Mbak Cherry, bentakan-bentakan itu sudah terbiasa gitu ya. Tapi ketika aku udah merantau, udah jauh dari orang tua, nah itu kan itu udah jarang tuh dengerin bentakan-bentakan dari orang tua. Tapi ketika jauh, kita malah rindu gitu ya. Kita malah keinget terus gitu ya. Iya, iya. Ya, emang nggak boleh aku dikasarin. Kan orang tua gitu ya. Kan tadi udah dibilang terkait dengan didikan orang tua yang kasar, didikan kolonial gitu ya. Oke, teman-teman, itu cerita pertama. Dan mungkin agak panjang dan semoga teman-teman yang nyimak gitu ya, yang udah dengerin ceritanya dari awal sampai akhir, semoga mendapatkan manfaat, semoga mendapatkan reminder kembali dari cerita ini, dan semoga teman-teman bisa berlaku lebih baik lagi kepada adik kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang sekitar kita ya teman-teman. Oke teman-teman, eh, Mas Andi gimana? Ada tambahan dari cerita pertama ini? Mungkin terakhir untuk cerita ini, kita nggak akan kan ada 2 lingkaran yang di hidup kita, ada lingkaran yang menguasai kita, ada lingkaran yang kita kuasai. Nah,
Allah menghisap kita itu di lingkaran yang kita kuasai. Sedangkan yang menimpa kita, entah orang tua kasar, tuntutan-tuntutan segala macam yang mungkin nggak bisa kita penuhi tapi malah kita jadi korbannya, itu nggak akan Allah hisap. Itu nggak akan Allah hisap. Dan insya Allah itu aman teman-teman. Nah, yang kita fokuskan itu lingkaran yang kita kuasai, yang bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, kita fokus saja ke situ. Seperti jadi kakak yang baik, jadi anak yang baik. Karena kita diwajibkan sekasar apapun orang tua kita akan harus tetap birrul walidain, bersikap baik ke mereka karena mereka orang tua kita. Nggak ada yang namanya mantan orang tua, teman-teman. Tapi mantan pacar ada. Ya, itu aja sih. Oke, siap mantan pacar ya. Bukan itu yang dibahas ya. Oke. Oke teman-teman, itu cerita pertama. Kalau teman-teman punya pandangan lain, punya pendapat lain terkait dengan cerita pertama ini, Kak, aku tuh ngelihat cerita itu gini gitu ya. Boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Nanti kita sama-sama coba baca ya teman-teman. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu, biar nanti ceritanya nggak numpuk gitu ya. Dan kebetulan ceritanya kedua ini agak panjang juga. Jadi teman-teman boleh banget untuk nyimak dulu, biar nggak eh, gagal fokus dengan ceritanya ya. Biar nggak putus ceritanya. Oke, eh, udah muncul belum nih? Coba tulis di kolom komentar. Tampilannya udah muncul belum? Ini masih cerita yang tadi ya. Tapi udah muncul belum? Boleh banget ditulis di kolom komentar teman-teman. Belum muncul ya? Gimana? Sandi gimana San? Udah muncul? Oh, oke udah muncul ya. Nah ini kayaknya nge-lag ya. Eh, ini. Oke teman-teman, ini cerita kedua teman-teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Dan ini jadi cerita terakhir kita pada malam hari ini. Kenapa aku buat dua? Karena kebetulan dua cerita ini mungkin agak ini ya, agak berkaitan gitu ya. Dan dua cerita ini adalah dua cerita yang panjang, yang dimana pembahasannya tadi udah kita sama-sama bahas gitu ya. Dari cerita pertama, banyak sekali yang kita harus potong part-partnya. Dan itu dibahas satu-satu gitu ya. Nah ini cerita kedua juga agak panjang, ada dua slide teman-teman. Jadi teman-teman boleh nyimak ceritanya, biar nggak salah pengertian ataupun salah paham ya. Oke, ini nama anonimnya Magnolia ya. Susah ya. Magnolia nama anonimnya ya. Magnolia. Magnolia ya. Agak mudah nih. Magnolia. Katanya cinta pertama itu sulit dilupakan, tapi bagiku cinta pertama itu penuh drama dan tak pasti. Sebut saja namanya B, adik kelasku waktu SMA. Wah, oke. Ini cerita percintaan ya. Jago olahraga, tampan, populer, dan katanya sih paket lengkap. Punya banyak penggemar termasuk aku. Ya, dulu. Dikit, 5% lah. Oke, itu pun kayak diskon, nggak berlaku tiap hari. Saat itu aku mikir dia bukan tipe tipe yang cocok buat dijadiin masa depan. Jadi aku abaikan saja rasa itu sambil fokus sama pelajaran dan mie bakso di kantin. Saat lulus, tiba-tiba dia muncul dan bilang, aku udah suka sama kamu dari SMP. Waduh, dari SMP? Aku aja dari SMP sukanya tidur siang. Sejak saat itu, dia sering muncul seperti pop-up iklan yang sudah ditutup. Muncul di saat nggak diundang. Kami nggak pernah pacaran karena aku nggak pernah mengiyakan. Dia tuh kayak sinyal wifi, putus nyambung terus dengan yang lain. Oke. Tetap muncul meski sinyalnya lemah. Tapi aku masih tetap pada pendirianku. Enggak, dia bilang aku cinta pertamanya, tapi hatiku selalu berat setiap dia mendekat. Anehnya, aneh ya, tapi memang ada yang ganjal aja gitu. Lalu entah bagaimana setelah 6 tahun kemudian, dia tiba-tiba deket dengan adikku yang cowok. Lalu perlahan deket dengan keluargaku. Dari situ, dia makin sering main ke rumah. Ibuku mulai suka dengan sikapnya, bahkan sangat suka. Sengaja masak makanan spesial buat dia. Minta aku buatin kue saat ulang tahunnya. Mau nolak tapi takut durhaka. Dan aku setiap dia mau datang, nangis dulu di kamar sebelum bisa senyum palsu di ruang tamu. Pengen ngilang aja, berat rasanya, nggak nyaman, padahal dia nggak berbuat salah yang kelihatan. Kata ibu dia baik dan sopan, tetangga bilang dia rajin, adik bilang dia asik. Wah ini banyak support banget ya.
tapi hatiku tetap nolak dan berkata tidak. Ibuku bahkan mau menjodohkan kami. Aku ingin berbakti tapi rasanya yang ini bukan jalannya. Sudah ku beri pemahaman tapi sia-sia. Aku sempat bertanya-tanya, apa aku yang terlalu keras kepala ya? Kenapa nggak bisa menerima orang yang katanya baik di hadapan manusia? Sampai suatu malam, dia datang dan berjanji di hadapan ibuku. Ibuku tanya, apakah dia serius sama anaknya? Katanya iya. Ingin jadi imam yang baik? Bilangnya iya. Dia bilang mau memperbaiki sholatnya. POV dia jarang sholat. Wah, ibuku percaya, tapi aku belum bisa. Saat itu pendirianku serasa diuji. Ibu ngotot bilang bahwa dia jodoh yang baik dan pasti kebiasaan buruk akan berubah kalau udah nikah. Aku mulai goyah tapi tetap nggak nyerah. Mulai goyah tapi nggak nyerah ya. Kala itu aku sempat perang dingin. Wah, perang dingin ya. Sekarang perang panas sekarang nih. Kala itu aku sempat perang dingin dengan ibu karena pendapat kami yang tak seirama. Namun Allah Maha membolak-balikan hati. Harapan ibu berubah jadi kecewa yang dalam karena waktu akhirnya menjawab semuanya. Kebenaran tentang dirinya terungkap tapi bukan langsung dari dirinya melainkan Allah yang menunjukkan semuanya dengan caranya. Dia bilang mau berubah tapi tiap malam karaoke sama teman-teman. Ngerokok tetap di jalan, ngerokok tetap jalan, sholat nggak ada perubahan. Dia bilang akan setia, tapi video callan sama yang lain. Dia bilang aku cinta pertamanya, tapi punya koleksi cadangan yang siap dipacari saat nanti putus sama cewek. Ini kayak cowok-cowok yang nggak pantas ini. Dan yang paling bikin terkejut, dia minum alkohol. Walau katanya cuma sedikit, tapi itu kan tetap haram. Betul, betul, betul. Aku memberanikan diri chat dia dan dia jujur bahwa semua itu benar. Dia juga ngaku telah pacaran sama cewek lain. Dia nyalahin aku, dia nyalainku katanya. Aku nggak sanggup jadi seperti yang kamu harapkan. Kamu tuh terlalu menekan aku. Loh, dari awal siapa yang janji mau berubah? Siapa juga yang minta dia jadi ustadz? Ya sudah, nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Karena aku cuma ingin seseorang yang menjaga sholat, nggak main hati, dan bisa bertanggung jawab atas ucapannya. Dan dia bukanlah orangnya. Sejak itu, dia nggak lagi pura-pura baik. Justru sekarang makin terang-terangan nunjukin siapa dirinya. Posting kebiasaan buruk tanpa rasa bersalah, seolah mau bilang, lihat nih, ini aku. Padahal aku sendiri udah nggak peduli dan akhirnya memblokir nomornya. Aku nggak kecewa, aku juga nggak sedih. Plot twistnya malah ibuku yang ngerasain semuanya. Ibuku akhirnya minta maaf karena sudah memaksakan pilihan tanpa melihat perasaanku. Dulu aku memang memandangnya dengan kacamata polos anak SMA. Tapi sekarang aku melihat dengan kacamata orang dewasa yang mengerti arti cinta. Aku percaya yang benar-benar jodoh nggak akan bikin sesak saat bertemu. Karena kebaikan seseorang di mata orang lain tidak selalu berarti dia baik untuk kita. Terkadang Allah tuh berikan sinyal penolakan di hati sebagai bentuk penjagaan yang nggak semua orang pahami. Aku tuh pernah ingin menyakiti siapa eh, aku tuh ah Aku tak pernah ingin menyakiti siapapun, apalagi menyakiti diriku sendiri, dengan memaksakan hati menerima yang tak membuat hatiku tenang. Aku menolak bukan karena aku menutup hati, tapi karena aku sedang melihat dengan hati. Aku tak menyesal menolaknya. Yang aku syukuri adalah aku mendengarkan bisikan kecil itu sebelum semuanya terlambat. Karena katanya, menjaga diri lebih mudah daripada menyembuhkan luka dari cinta yang salah. Wah, ini kata-katanya keren di bawah. Menjaga diri lebih mudah daripada menyembuhkan luka dari cinta yang salah. Nah, itu kata-kata hari ini. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Nah, ini cerita tentang ini ya, cinta kita pertama tadi ya. Tentang seorang perempuan yang berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa apa yang ibunya eh, apa yang ibunya rekomendasikan gitu ya, apa yang ibunya bilang, apa yang ibunya inginkan gitu ya terhadap cowok ini, bahwa ibunya ini pengen jodohin si perempuan ini, si Magnolia ini sama si cowok ini. Tapi si Magnolia ini hatinya tuh menolak terus karena ada yang mengganjal tadi ya. Kita nggak tahu mengganjalnya apa, tapi eh, takdir Allah gitu ya. Rencana Allah itu baik, di mana Allah tuh memperlihatkan
keburukan-keburukan yang cowok ini lakukan gitu ya. Kayak tadi, kayak minuman keras tadi, sampai minum keras ya. Ternyata banyak ceweknya gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Apalagi tadi? Nongkrong malam-malam gitu ya, ngerokok gitu ya. Nah, itu keburukan yang Allah munculkan, Allah lihatkan untuk menyadarkan ibunya si cewek ini gitu ya. Oke, dari cerita kedua ini teman-teman. Oke, teman aku lagi gangguan kayaknya ya. Oke, cerita kedua ini teman-teman dari Magnolia, kita sama-sama udah dengar, udah nyimak gitu ya dari ceritanya, bahwa ternyata ini berbicara terkait dengan pilihan orang tuanya. Tapi bukan pilihan sih, lebih kepada cowoknya kayaknya deketinnya cewek ya. Gimana cowoknya ini awalnya itu deketin si cewek nih. Tapi ternyata si ceweknya ngerasa nggak yakin sama si cowoknya ya. Kemudian cowoknya punya nggak putus akal gitu ya. Nggak putus akal, ternyata cowoknya ini punya akal bulus lain gitu ya. Dia justru deketin orang tuanya si cewek gitu ya. Dan dari situ, dari kedekatan orang tua, kedekatan antara cowok dan orang tuanya ini, terjadilah di mana orang tuanya ini ngerasa cowok ini yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Untuk anaknya yang cewek ini gitu ya. Dan bukan itu aja, lingkungan sekitarnya mendukung karena ngelihat cowoknya baik gitu ya. Tapi si cewek ini ngerasa kayak ada yang aneh gitu ya. Tadi dari ceritanya tadi. Kemudian adiknya dideketin oleh cowok ini, kakaknya juga gitu ya. Lingkungan sekitarnya ngelihatnya baik semua. Tapi si cewek punya firasat ataupun punya pandangan lain tentang cowoknya gitu ya. Dimana dia memutuskan untuk nggak langsung terima si cowoknya, dimana itu rekomendasi dari orang tuanya untuk menjodohkan tadi, tapi si ceweknya bilang ini bukan yang terbaik dan Allah punya rencana lain teman-teman. Allah di sini punya peran yang sangat nyata teman-teman dari cerita ini, dimana Allah memperlihatkan keburukan-keburukan si cowoknya yang itu nggak bisa dilihat oleh orang tuanya tadi, dimana di akhir cerita tadi si Magnolia ini menjelaskan gitu ya, Allah tuh memperlihatkan gimana ternyata si cowok ini nggak sebaik yang orang tuanya bilang, nggak sebaik yang orang tuanya lihat gitu ya. Gimana dia tadi sampai ada kejadian si cowoknya itu punya banyak cewek, kemudian suka nongkrong-nongkrong sampai larut malam gitu ya, ngerokok sembarangan, sampai nggak sholat pun orang tuanya sampai ini ya, meng, bukan bukan memaksakan tapi lebih ke memaklumin. Padahal sholat itu hal yang utama teman-teman. Tapi di sini karena kelakuan baik si cowok ini mendeketin orang tuanya tadi, sampai-sampai orang tuanya itu bilang nggak apa-apa. Untuk saat ini kan sholat itu bisa diperbaiki ketika udah nikah gitu ya. Di ceritanya tadi. Tapi teman-teman jangan sampai teman-teman tuh ketemu dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman berbicara terkait dengan jodoh masa depan gitu ya, terkait dengan orang yang bakal kita ajak untuk ke jenjang pernikahan, jangan sampai teman-teman tuh meremehkan tentang sholat teman-teman. Dan teman-teman wajib untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa sholat itu bukan hal yang sepele teman-teman. Dan dari cerita ini kan si cowoknya itu berusaha untuk mendekatin ibunya itu biar kelihatan baik. Sampai-sampai ibunya tuh menyetujui perjodohan, tapi si perempuannya punya hati yang berbeda gitu ya, punya perasaan yang berbeda, dan dia memutuskan nggak mau menerima, sampai akhirnya Allah punya rencana, Allah punya takdir yang baik gitu ya, dimana Allah memperlihatkan keburukan-keburukan yang cowok ini lakukan gitu ya. Sampai si ibunya minta maaf sama anaknya ini, dan dari ceritanya tadi, alhamdulillahnya saat ini si Magnolia atau mbaknya Magnolia ini udah bisa untuk lebih tenang, hidupnya nggak diganggu oleh cowok ini lagi gitu ya. Dan bersyukurnya lagi ibunya tersadarkan untuk nggak memaksakan Mbak Magnolia ini untuk menjodohkan anaknya sama si cowok ini. Alhamdulillah di situ teman-teman. Oke, itu dari aku. Tadi aku sedikit menyampaikan sedikit pendapat aku teman-teman, karena tadi teman aku lagi gangguan ya. Sekarang udah muncul nih teman aku, gimana? Lambaikan tangan dulu, gimana? Lancar nggak nih? Nge-lag kayaknya. Antum dari tadi berdiri tegak aja. Kebetulan teman aku ini bukan tinggal di Palembang teman-teman, jadi dia ini agak sinyalnya agak kurang stabil ya. Jadi mohon dimaafkan teman-teman. Oke, aku lanjut lagi nih. Aku lanjut lagi deh. Sebelum nanti aku tanya teman aku, karena dia lagi bergelut dengan sinyalnya ya. Oke, teman-teman di sini yang udah join, Mbak siapa nih? Mbak Nurul, Mbak Sana, Mbak Hati, Mbak Rani, Mbak Eva, Mas Awang ya, Mbak Iput, Mbak Ane. Aku pengen tanya pertanyaan deh kalau itu. Dari cerita tadi, pernah nggak teman-teman ngerasa
yakin sama seseorang. Bukan. Ngerasa, atau gini aja deh. Kita ambil yang pemaksaan tadi. Pernah nggak teman-teman tuh diminta oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang baik ataupun nggak baik, tapi teman-teman tuh ngerasa sesuatu itu nggak baik untuk dilaksanakan gitu. Jadi ada penolakan dari kita, teman-teman. Pernah nggak teman-teman tuh ngerasa harus eh, ngerasa pilihan orang tua Cek tuh tes. salah gitu? Oke, oke, gimana? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Pernah nggak teman-teman tuh ngerasa kayak ini ya, kayak orang tua tuh nyuruh kita tuh, contohnya kayak aku gitu ya, bukan 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 contoh aku ya, contohnya kayak gini, orang tua kita tuh merekomendasikan kita untuk kuliah di universitas ini gitu ya, karena orang tua kita tuh tahu ini deh akreditasinya gimana gimananya, tapi kita tuh tahu juga eh, fakta-fakta tentang kampus ini gitu ya, fakta-fakta tentang universitas ini, jadi kita tuh menolak secara nggak pasti gitu ya, menolak menolak dalam hati gitu ya, menolak dalam hati apa yang orang tua kita sarankan tadi. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Bukan tentang kuliah aja, tapi tentang kayak gini nih, tentang perjodohan juga, tentang pilihan orang tua terkait dengan apapun ya. Pernah nggak teman-teman? Oke, Mbak Sana pernah tuh. Otomatis ditolak hati gitu ya. Ya, karena kita tuh kan punya firasat, punya pengetahuan yang berbeda tentang sesuatu ya. Jadi kalau seandainya orang tua kita tuh punya pandangan yang berbeda tentang sesuatu dan kita punya pandangan yang berbeda tentang sesuatu itu juga. Jadi kita tuh punya hak untuk menolak teman-teman dan punya hak untuk menjelaskan sesuatu itu. Jangan sampai kita cuma nerima-nerima aja, kecuali kalau emang kita tuh udah tahu tuh, oh sesuatu itu emang baik nih dan orang tua kita nyaranin, dan itu nggak salahnya untuk kita turutin kalau berbicara tentang ini ya, tentang rekomendasi ataupun apa yang disarankan oleh orang tua. Oke, aku lagi. Gimana San, gimana gimana, lambaikan tangan juga, aman nggak? Iya, maaf ya, Orang, saya oke. keluar masuk ya. Oke, oke, silakan Ya, silakan. aman. Boleh dibahas nih cerita keduanya. Suara masuk ya? Suara aman, suara. Aman. Oke, bismillah. Cinta pertama, katanya cinta pertama itu sulit dilupakan. Enggak juga. Penuh drama dan tak pasti. Oke. Namanya Bi ya, nama. Untung nggak ditambahin ba di belakangnya. Jadi baby. Iya betul betul. Iya, aku mau buka rahasia laki-laki ke teman-teman kita di hike. Untuk kalian para ahwat. Suaraku masih jelas kan sampai sekarang? Suara jelas, gambar nggak gerak, tapi nggak apa-apa. Cek, tes, aman? Suara Suara aman, aman, suara aman tapi gambar nggak gerak. guys. Suaraku masuk nggak? Aman. Oke, teman-teman yang lain gimana? Suara Mas Adi gimana? Oh, masuk kan? Masuk. Nah, sekarang sekarang nggak masuk nih pasti. Sekarang dia lagi ngomong sendiri nih. Maaf. Aduh. Tes, tes, tes. Oke, Kita oke, aman, lanjut aman. ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Apa itu rahasia cowok tuh? Aku cowok Sepertinya juga di dia. Apa nih? sabotase para laki-laki nih. Iya. Ya maaf ya kak, kita bongkar malam ini kak. Aduh, jangan terlalu Ya, terbuka ya. ya dikit aja ya. Oke, aku spill rahasia laki-laki teman-teman. Laki-laki yang punya value itu dia tahu dia bervalue, nggak sepolos itu. Itu pertama. Yang kedua, laki-laki itu pemburu. Sekali dia menginginkan sesuatu, dia akan ngejar dengan cara apapun, bahkan merubah dirinya menjadi yang bukan dirinya. Nah, cara melihat laki-laki itu red flag atau tidak, apalagi untuk mencari jodoh ya kata Praka tadi, itu ada satu yang kupegang sampai sekarang. Selama dia menjadikan kalian tujuan, itu fix refleks teman-teman. Red flag, red flag, red flag. Ya, selama dia menjadikan kalian tujuannya, itu red flag menurutku, menurutku. Tapi kalau dia menjadikan ridho Tuhannya, insya Allah itu aman lah. Udah green itu. Kalau dia menjadikan ridho Tuhannya itu tujuan dia. Cuman kalau kalian yang jadi tujuannya, udah. Itu bakalan ada hal di belakangnya nanti. Itu untuk cek, tes, Aman, aman, aman. suara masuk? Aman, oke lanjut. Red flag. Ya, jadi si laki-laki itu akan mengejar apa yang dia mau ya. Jadi hati-hati dengan laki-laki red flag yang terlihat baik di luar. Karena baik itu bukan
yang kita lihat apa yang nampak di depan, tapi keseharian dia itu gimana itu perlu kita tahu. Karena laki-laki itu mudah sekali eh, pakai kostum untuk sesuatu yang dia kejar. Nah, dari yang kulihat dari cerita mbaknya, dia udah ngerasa si laki-laki ini bukan tipe yang cocok buat dijadiin masa depan katanya kan. Kayaknya mbak ini udah ada referensi-referensi lagi, bukan bukan menebak-nebak ya. Dia ada Mm-mm. referensi laki-laki baik itu gini loh. Dia mulai ada sedikit spill-spill laki-laki yang baik gimana. Makanya dia ngerasa nggak cocok ini laki-laki. Jadi dia ngabaikan aja kan sampai lulus SMP. Karena laki-laki kalau melihat perempuan itu susah didapatkan, dia makin terpancing untuk ngejar. Lulus SMP, eh, dia muncul terus-menerus kan. Walaupun sering putus nyambung, dia masih ngejar si mbaknya. Dengan lain lanjut, tapi si mbak juga tetap dikejar. Ya, aneh. Memang aneh laki-laki ini. Setelah 6 tahun, dia dan adik makin kena kan. Dia mencoba cari circle terdekat mbaknya, main ke rumah. Kalau yang laki-laki yang menjadikan ridho Tuhannya itu tujuannya, dia yang akan datang dengan cara yang baik dan serius. Enggak kayak datang ke rumah, minta masak segala macam. Itu udah jelas yang dijadikan tujuan itu si perempuannya. Bukan memang eh, ada ada yang dicari itu biasanya si perempuan biasanya. Kalau udah caranya kayak gini ya. Dan jelas banget ini. Sengaja dimasakin, dibuatin kue. Ah, belum jadi apa-apa udah nuntut ini. Pengen ngilang aja berat rasanya nggak nyaman. Iya, laki-laki kayak gitu eh, annoying. Kata ibu dia baik dan sopan. Tetangga bilang dia rajin. Adik bilang dia asik. Oh tidak, laki-laki mudah sekali itu. Kita nggak lihat 100% kehidupannya berdasarkan katanya. Makanya Islam itu jelas ya. Kalau kita suka dengan seseorang, ya caranya taruh. Ini konteksnya kayaknya ngajak pacaran kayaknya. Lu ngajak nikah. Aku ingin berbakti tapi rasanya ini bukan jalannya. Sudah kuberi pemahaman tapi sia-sia. Aku sempat bertanya apakah aku yang keras kepala. Nah, mbaknya mulai ragu karena lingkungan itu bilang laki-laki itu baik. Nah, standar benar salah itu teman-teman hati-hati ya. Belum tentu yang dikatakan lingkungan kita itu yang dikatakan semua orang itu benar. Kita harus mencari sumber yang pasti benar. Yang benar salah itu apa. Dan nggak ada yang paling benar kecuali Sang Maha Benar kan. Kalian kalau menurut Allah laki-laki yang baik itu gimana caranya dia mendapat kita gimana itu ada di udah Allah jelaskan di Quran dan disampaikan oleh Rasulullah laki-laki yang baik itu caranya gini gini gini. Dan kalau udah jelas banget dia ngajakin pacaran itu udah red flag teman-teman. Kalau udah ngajakin pacaran dia ngelakuin hal-hal nggak jelas udah fix laki-laki red flag. Sampai suatu malam dia datang dan berjanji di hadapan ibuku. Wow. Ibunya bertanya apakah dia serius sama anaknya. Katanya iya. Berkata iya mudah. Ingin jadi imam yang baik? Iya. Dia mau bilang memperbaiki sholatnya? Iya. Nah ini kelihatan kan. Dengan Tuhannya aja itu eh, relasi dengan Tuhannya itu nggak baik coba. 5 waktu aja dia lewatin. Dia dengan Tuhannya aja itu bisa ninggalin apalagi kamu. Dan ibunya percaya kan. Tapi mbaknya belum bisa. Pendirian mbaknya serasa diuji dan ibunya ngotot bahwa dia jodoh yang baik dan pasti kebiasaan buruknya akan berubah kalau udah nikah. Ini nggak ngejamin udah nikah pasti akan berubah. Karena pernikahan itu bukan tempat merubah diri. Itu tuh next level masalah-masalah baru yang bahkan sebelum nikah itu nggak kebayang beratnya kalau udah nikah. Itu orang akan makin kelihatan sifat aslinya pas udah nikah. Nggak akan ada orang yang bisa berubah setelah nikah karena masalah itu akan lebih besar ketika udah nikah. Bukan tempat untuk merubah orang pernikahan itu kalau menurutku. Sempat perang dingin dengan ibunya, namun Allah maha membolak-balikan hati. Harapan ibu berubah jadi kecewa yang dalam. Nah kan, karena waktu akhirnya menjawab kebenaran tentang diri si laki-laki, si baby tadi, eh, langsung Allah tunjukkan dengan caranya. Ya dia mulai karaokean, ngerokok, sholat gak ada perubahan, nah kan. Dia bilang akan setia tapi video callan sama yang lain. Udah.
fix red flag. Punya koleksi cadangan pacarnya siap dipacari nanti putus, nanti putus. Dan yang paling terkejut dia minum alkohol. Katanya dikit. Ya tetap alkohol, bener. Mau setetes ya tetap hammer, Bapak. Nah, dia mengakui semua itu benar dan ngaku juga setelah pacar dengan cewek lain dan mulai menyalahkan mbaknya. Nah, lo belum apa-apa udah nyalahin kan? Mulai kelihatan kan laki-laki itu. Karena berat untuk berpura-pura teman-teman. Kecuali orang-orang yang pure, asli, benar-benar kebiasaan sehari-hari dia itu gitu. Berarti dia nggak akan kesusahan di hadapan manusia karena memang kebiasaan dia loh. Cuman kalau pura-pura ya cuma tinggal nunggu waktu aja nanti kelihatan juga. Serigala berbulu berbulu domba. Ya, mbaknya cuma ingin seseorang yang menjaga sholat dan gak buktikan. Cari aja orang yang ngajak pacaran itu nggak pasti ada hal-hal aneh ke depannya. Karena dia nggak clear tujuan dia nikah tuh apa. Kita perlu cari tahu apakah dia menjadikan kita atau menjadikan Allah sebagai tujuan. Itu perlu kita cari tahu dulu. Makanya ta'aruf itu teman-teman bisa sedalam Ustadzku nyuruh tanya sampai ke titik mohon maaf ya siklus haid. Sedalam itu ta'aruf bisa tahu penyakit-penyakit dalam segala itu boleh ditanyakan di ta'aruf. Dengan pacaran ya apa sih yang bisa kita gali, banyak yang kita tutup-tutupi bahkan kentut aja ditahan ya enggak kah? Pernah pacaran enggak kah? Pernah, pernah, Halo, pernah, pernah, suaraku masuk pernah. kan dari tadi? Aman, aman. Antum jangan terlalu Aman ya. membongkar ya. Antum Kita jangan bahkan terlalu pas membongkar. pacaran dulu, Iya, iya, itu. bahkan buang angin itu dijaga sekali kan. Nah, mau sampai mana tadi? Buang angin, buang angin, buang angin. Ya, buang angin. Yang diingat malam ini cuma buang angin ya. Ya, oke lanjut. Eh, dia semakin terang-terangan nunjukin siapa dirinya. Posting kebiasaan buruk, seolah-olah mau bilang, lihat nih, ini aku. Padahal aku sendiri udah nggak peduli. Ya, bagus Mbak. Dia tuh masih butuh eh, tanggapan Mbak, makanya dia gitu. Akhirnya ibunya minta maaf karena sudah memaksakan pilihan tanpa melihat perasaanku. Dulu memang memandang dengan kacamata polos anak SMA, tapi sekarang aku melihat dengan kacamata orang dewasa yang mengerti arti cinta. Ya kan? Lagi-lagi referensi. Kalau kita punya referensi, kita bisa tahu yang benar dan salah. Yang benar-benar jodoh nggak akan bikin sesak saat bertemu. Karena kebaikan seseorang di mata orang lain, itu tidak selalu berarti dia baik untuk kita. Terkadang Allah tuh memberikan sinyal penolakan di hati sebagai bentuk penjagaan yang gak semua orang pahami. Aku tak pernah ingin menyakiti siapapun, apalagi menyakiti diriku sendiri. Dengan memaksakan hati menerima yang tak membuat hatiku tenang. Aku menolak bukan karena aku menutup hati, tapi karena aku melihat dengan hati. Aku tak menyesal menolaknya. Yang aku syukuri adalah aku mendengar bisikan kecil sebelum semuanya terlambat. Karena ternyata menjaga diri lebih mudah daripada menyembuhkan luka dari cinta yang salah. Aku punya kata-kata yang lebih ekstrim dari kata-kata terakhir mbaknya nih. Menjaga diri lebih mudah daripada menyembuhkan luka dari cinta yang salah. Ustadzku pernah bilang gini, nggak nikah-nikah itu lebih baik daripada menikah dengan orang yang salah. Itu ekstrim kan? Banyak kita tuh ngeri untuk telat nikah. Padahal kalau kita nikah dengan orang yang salah, itu efeknya buruk. Bahkan itu lebih buruk ketika perempuan yang mengalami. Dia dapat suami yang ternyata itu kasar, main tangan, nggak siap jadi pemimpin di keluarga. Laki-laki itu kan nanti akan jadinya koam yang merawat, menjaga, memenuhi semua kebutuhan si perempuan. Kalau dari sebelum menikah, masa PDKT aja udah kayak gini, itu apalagi setelah nikah, dia punya power yang lebih besar ke diri kita, ke perempuan. Laki-laki itu punya power yang lebih besar ketika sudah jadi suami. Dan yang paling ditakut oleh perempuan kebanyakan, ya laki-laki yang kasar ketika udah nikah. Makanya benar, menjaga diri itu lebih mudah teman-teman daripada menyembuhkan luka dari cinta yang salah. Kalau kita berpatokan dengan rasa, mungkin mbaknya ini akan terjebak dari laki-laki ini. Cuman mbak masih bisa logis. Mbak Magnolia masih bisa logis, bisa mikir kalau laki-laki ini ada yang aneh.
Masya Allah, itu bagian dari penjagaan Allah dan semoga segera Mbak ketemu laki-laki yang baik, insya Allah. Gitu kah? Oke, Mbak. Itu tuh, ada balasan tuh tadi. Nggak ada orang mati karena telat nikah, tapi banyak yang mati karena hidup dengan orang yang salah. Katanya sih gitu. Ya Iya, kan kalau surga neraka kita tuh ada di suami mbaknya nanti. iya. Oke, betul banget tuh. Kalau berbicara tentang orang yang akan kita ajak untuk hidup selamanya di dunia pernikahan, ya kita harus benar-benar teman-teman. Terutama kalau kita ngelihat dari ceritanya tadi kan, si Mbak Magnolia ini kan udah tahu tuh si cowok itu jarang sholat gitu ya. Kemudian ada beberapa apa? Ada beberapa tingkah laku yang mungkin Mbak Magnolia itu lihat dari si cowok ini yang nggak baik gitu ya. Tapi orang tuanya tadi nggak lihat itu, dimana yang dilihatin oleh cowok ini sama orang tuanya tadi karena eh, tadi katakan tadi mau deketin orang tuanya dulu gitu ya. Apapun yang cowok itu inginkan pasti dia lakukan apapun itu ya. Contohnya tadi di sini si cowoknya itu coba untuk deketin orang-orang terdekatnya dulu gitu ya dari cerita ini. Ya, nggak semua cowok teman-teman. Aku klarifikasi dulu ya. Nggak semua cowok kayak gitu ya. Nggak semua cowok deketin orang terdekat dulu Ya, baru. Praka enggak kok. Praka Kalau enggak. aku nggak, aku biasanya langsung ini ya, langsung to the point gitu ya. Oke. Tapi teman-teman, Masya Allah. tapi teman-teman, dari cerita ini tuh kita bakal keinget, kita bakal mengingat kembali bahwa ternyata Allah tuh maha baik banget gitu ya. Dimana si ceweknya nggak bisa menolak kan orang tuanya tadi udah merekomendasikan, udah menyarankan untuk jodohin si ceweknya sama orang tuanya. Tapi si ceweknya udah bilang ini aku nggak bisa nerima gitu ya. Tapi dengan cara Allah gitu ya, dengan cara Allah, dengan takdir yang Allah berikan, Allah tuh buat suatu kejadian yang ngebuka mata hati, mata batin ataupun mata secara langsung orang tuanya si cewek gitu ya. Mata batin. Sehingga si ibunya si cewek ini bisa ngelihat gimana orang yang bakal dia jodohkan sama anaknya tadi ternyata si cowok ini nggak baik gitu ya, dan itu salah satu takdir yang terbaik Allah yang Allah berikan untuk si ceweknya, si Mbak Magnolia ini ya. Dan saya rasa sih Mbak Magnolia saat ini udah bisa berdamai dengan ceritanya ini, udah bisa lepas lah dari cerita ini untuk bisa move on, untuk bisa cari cerita yang baru. Kalau emang Mbak Magnolia udah siap untuk menikah ya tadi cari dengan cara yang baik. Kalau emang Mbak Magnolia pengen nemuin orang yang baik, ya cari dengan cara yang baik. Jangan sampai kita cari dengan cara yang dengan cara pacaran. Karena cara pacaran itu udah salah, teman-teman. Udah salah di awal, apalagi sampai ke pernikahan. Jadi kalau seandainya Mbak Magnolia udah siap untuk menikah, ya untuk mulai sekarang belajar tentang pernikahan gimana, belajar tentang dalam Islam itu gimana untuk menuju pernikahan, contohnya ta'aruf gitu ya, ataupun langsung kenalan sama orang yang udah kenal lama gitu ya, langsung nikah aja gitu ya kalau emang udah siap. Tapi kalau emang belum siap dan perlu banyak persiapan, fokus pada persiapan yang kita butuhkan untuk ke jenjang pernikahan, bukan fokus ke pernikahan yang kita inginkan, teman-teman. Oke, teman-teman, itu cerita kita pada malam hari ini. Dari dua cerita ini, sedikitnya walaupun cuma dua cerita, tapi ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, eh, pengingat yang bisa kita cerna gitu ya, dari apa yang kita baca, kita simak dari dua cerita ini. Oke, Sandi ada tambahan dari segmen dibacain ataupun saran atau pesan untuk teman-teman yang udah join di segmen dibacain ini? Boleh banget. Sebelum nanti kita tutup. Apa ya? Dari cerita pertama dan kedua itu aku ngelihatnya satu. Itu hasil dari nggak diterapkannya Islam secara utuh, secara kafah, secara menyeluruh. Karena kalau Islam itu udah terterap dengan baik, karena Islam itu nggak cuma sholat, nggak cuma zakat, nggak hanya pergi haji, nggak hanya puasa, tapi Islam itu cara hidup teman-teman. Cara hidup jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik, jadi laki-laki yang baik, itu semua ada di Islam. Cuman kadang kita lupa dan nggak mau nyari referensi-referensi yang baik itu. Padahal Quran itu kalamullah, itu kata-katanya Allah, itu petunjuk untuk manusia, gimana jadi manusia yang seutuhnya. Itu sih dari aku. Oke. Terima kasih Mas Sandi atau Kak Sandi untuk pada malam hari ini di segmen dibacain. Terima kasih banyak untuk waktunya atas kesempatan untuk
bacain cerita di segmen dibacain pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, teman-teman yang udah nyimak gitu ya cerita-cerita yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir pada malam hari ini. Terima kasih buat Mbak Nurul, Mbak Sana, Mbak Ati, Mbak Eva, Mas Awang gitu ya, Mbak Iput, Mbak Ane gitu ya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di segmen dibacain pekan depan, Rabu depan. Teman-teman jangan lupa untuk siapin waktunya. Dan kalau teman-teman punya waktu ataupun punya cerita, boleh banget untuk tulisin ceritanya langsung di Google Form yang kami berikan. Insya Allah pekan depan kita bakal ngebacain cerita teman-teman yang udah nulisin gitu ya. Tapi saya nggak tahu teman-teman cerita teman-teman itu langsung tulisin atau enggak. Tapi intinya pastinya cerita yang teman-teman tuliskan pasti akan dibacain gitu ya. Insya Allah pasti akan dibacain walaupun mungkin bukan pekan depan dan mungkin agak lama karena ada beberapa cerita yang harus kita dahulukan gitu ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, buat Mas Andi udah nemenin saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita tutup sama-sama untuk segmen dibaca pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis untuk mengambil keberkahan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka dan teman saya Mas Amin ya Andi rabbal pamit undur alamin. diri. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.